Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallifu rahimahullah wa adaman naf'alihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Wa minal makruhi indal hanabilati, di antara kemakruhan, makruh menurut ulama-ulama dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, istidbarul khatibil qauma halal khutbati, khatib membelakangi jamaah pada waktu khutbah, makruh tuh. Kemudian yang kedua, warafu yadaihi halad du'ai fil khutbati wifaqan lil malikiyati wasyafi'iyati wa ghairihim. Khatib mengangkat kedua tangan ketika berdoa pas khutbah, makruh tuh. Ini sama dengan pendapat ulama-ulama dalam madhab Imam Malik, ulama-ulama dalam madhab Imam Syafi'i dan selainnya, sama. Madhab kita demikian, khatib pas doa nggak perlu angkat tangan, makruh hukumnya. Apabila ada khatib pas mengenang doa angkat tangan, ini madhab sama, madhab Imam Ahmad, madhab Imam Malik, juga madhab kita, madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi makruh hukumnya bagi si khatib pas berdoa untuk mengangkat tangan. Wa ajazal hanabilatul ihtiba'a ma'a satril awrati, dan ulama-ulama dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal memperbolehkan, apa yang diperbolehkan? Ihtiba pada begini ya, ihtiba begini tuh, duduk begini disebut dengan ihtiba. Diperbolehkan ihtiba dengan disertai menutup aurat. Kalau madhab kita makruh kemarin, madhab kita Imam Syafi'i ihtiba makruh, pas lagi khutbah duduk ihtiba hukumnya makruh. Sementara dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau memperbolehkan duduk ihtiba dengan catatan harus ma'a satril aurati, disertai dengan menutup aurat. Kenapa demikian? Li'annahu fa'alahu jama'atun minas sahabati, dikarenakan duduk ihtiba itu dilakukan oleh sekelompok daripada ulama-ulama zaman sahabat. Jadi sahabat sebagian ada yang demikian, ada yang pas lagi khutbah duduknya ihtiba. Makanya dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau memperbolehkan duduk ihtiba pada waktu khutbah. Wa ta'afu hadithan nahyi anhu, dan ulama-ulama dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal mendhaifkan hadis yang melarang duduk ihtiba. Jadi didhaifkan hadisnya, kata ulama dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal, hadisnya adalah dhaif, makanya dihukumkan boleh duduk ihtiba pada waktu khutbah. Kama ajazul qarfasa'a, sebagaimana ulama-ulama dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal memperbolehkan al-qarfasa. Yang disebut dengan al-qarfasa adalah wahiyal julusu ala al-yadaihi rafi'an rukbataihi ila sadrihi, seseorang duduk di atas dua bunderan pantatnya, mengangkat dua lututnya ke arah dadanya, mufdiyan bi akhmasi qadamaihi al-ardi, dalam keadaan meluaskan bagian lekukan kaki ke tanah. Begini nih, yang begini nih. Namanya korpaso, ada begini tuh. Tuh, korpaso begini nih sebutnya. Duduknya di atas dua bunteran pantat, kemudian seperti ini. Dia punya apa namanya ini? Dengkulnya diangkat sampai ke arah mana? Ke arah dada tuh begini. Nah, itu begitu. Kemudian di akhmasil qadamil ardi, demikian ini, kakinya dilekukin ke atas permukaan tanah atau bumi, disebut dengan qarfasa. Diperbolehkan seperti ini. Jadi ini ihtiba, kalau begini ihtiba ini. Begini kalau tangannya seperti ini disebut dengan ihtiba. Kalau begini disebut dengan qarfasa atau. Jadi ulama dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal memperbolehkan duduk seperti ini ihtiba, atau seperti ini qarfasa, diperbolehkan. Wa kana al-Imam Ahmadu yaqsidu hadhil jalsata, dan Imam Ahmad bin Hanbal berniat dengan duduk ini
wala jalsata akhsya'u minha, dan tidak ada duduk yang lebih khusyuk dari duduk qarfasa. Jadi ini dilakukan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Qarfasa begini, nah, kan habaib begitu tuh, ini diganjel beginian tuh, pakai ada bahan tuh, begitu tuh. Dan nanti sekalian tuh Habib suka bawa apa? Suka bawa selendang tuh digituin ya, nah digituin tuh. Ini namanya duduk apa ini? Qarfasa namanya tuh. Nah ini dilakukan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Wa yukrahu indal Hanabilati wasyafi'iyyati at-tashbiku fil masajidi. Makruh menurut ulama-ulama dalam madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, at-tashbiku fil masajid. Tashbik begini nih di masjid, kira makruh tuh. Wa min hini yakhrujul musalli min baitihi qasidan al-masjidah, dan dari waktu orang yang ingin salat Jumat keluar, orang yang ingin salat keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Jadi makruh, jangan begini. Jadi kalau kita keluar jangan begini, tangan tuh makruh hukumnya. Dalilnya li khabari Abi Sa'idin, dalilnya hadis dari Sayyidina Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza kana ahadukum fil masjidi, apabila salah seorang kalian dalam masjid, fala yushabbikanna, jangan tangannya tasbih, jangan begini. Kalau ada masjid jangan begini tangan gitu. Kenapa demikian? Fa inna tashbika minasyaitani, tasbih adalah dari setan tuh. Jangan begini dalam masjid, jangan begini. Wa inna ahadakum la yazalu fi salatin ma kana fil masjidi hatta yakhruja minhu, sungguhnya pada seorang kalian senantiasa dalam salat selama di dalam masjid sampai dia keluar dari masjid. Makanya makruh tangan kita tasbih seperti ini pada waktu duduk dalam masjid. Qala ba'dul ulama'i, berkata sebagian ulama, idza kana yantazirus sholata, apabila ada orang yang menunggu sholat, jam'an bainal akhbari, menggabung antara hadis-hadis yang ada, fa innahu warada, sungguhnya datang hadis, bagaimana bunyi hadisnya, annahu lamman fatala sallallahu alaihi wasallam minas salati allati sallama qabla itmamiha, tatkala Nabi sudah selesai dari salat yang beliau salam sebelum menyempurnakannya, syabbaka baina asabihi, Nabi melakukan tasbih di antara jari-jarinya pas selesai ada tasbih. Nah ini demikian, ada ulama yang menggabung. Jadi kalau nunggu waktu sholat diperbolehkan untuk tasbihnya seperti apa, demikian berpendapatnya. Tapi makruh ya, makruh selama dalam masjid untuk melakukan seperti tasbih, duduknya apa, tangannya seperti ini. Wa amma karahatut tashbiki adna al-dhahabi lil masjidi, adapun kemakruhan tasbih di pertengahan pergi ke masjid, fali hadithi Ka'ab bin Ujrata, karena dasarnya hadis dari Sayyidina Imam Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, idza tawadda ahadukum fa ahsana wudu'ahu, apabila salah seorang kalian wudu kemudian dia perbagus wudunya, yang sunnah, yang rukun semua dikerjai, tsumma kharaja 'amidan ilal masjid, kemudian dia keluar menuju ke masjid, fala yushabbik baina asabihi, maka jangan tasbih di antara jari-jarinya, fa innahu fi sholatin, maka sungguhnya dia dalam sholat. Jadi kalau kita keluar dari rumah menuju masjid mushola, tangan kita jangan begini, itu hukumnya makruh. Kemudian yang terakhir, wa yukrahul abatu halal khutbati, makruh main-main di waktu khutbah. Pakai tasbih juga jangan tuh, tasbih mau yang digital mau yang biji jangan tuh, jangan pakai lagi pas khotib udah naik taruh tasbih buru-buru. Dalilnya mana? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dasarnya sabda Rasulullah sallallahu, man massal hasa,
orang yang memegang al-hasa. Almas menggunakan tangan, jadi khusus almas menggunakan tangan, dia pegang pakai tangannya al-hasa. Dulu kan batu, sekarang kan tasbih cetak atau tasbih digital atau tasbih yang dia punya model apa itu dari kayu-kayu segala macam atau batu-batu segala macam. Fakat lagu kata Nabi, maka sungguh dia telah lalai, makruh tuh. Jadi jangan kita main tasbih tuh, pegang tasbih atau yang lainnya pada waktu khutbah sedang berlangsung. Wa yukrahu syurbu ma lam yastadda atashuhu. Makruh juga minum selama tidak haus banget. Jadi makruh juga pas lagi khutib sedang berlangsung berkhutbah, maka makruh kita minum. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.